I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifki Fauzi dan Fala Rahmani akan menjelaskan sebuah materi yang ditugaskan oleh Bu Aini, yaitu makul apa Black? Arbitrase apa? Bisnis syariah yang berjudul apa Black? Pencabutan permohonan ya guys ya. Kita mau. Oke, kami di sini ingin menjelaskan 3 poin ya guys ya. Yaitu 1. Proses pencabutan permohonan sebelum proses pemeriksaan, landasan hukum pencabutan permohonan, terus pencabutan setelah proses berlangsung dengan segala ketentuan ya guys ya. Ya, yang terakhir akibat-akibatnya dari pencabutan permohonan ya guys ya. Yang pertama yaitu proses pencabutan permohonan sebelum proses pemeriksaan. Apa itu pencabutan permohonan? Tahu apa enggak? Oh, enggak tahu ya sudah. Yaitu tindakan hukum di mana pihak yang mengajukan permohonan menarik kembali permohonan yang telah diajukan pengadilan atau lembaga terkait. Asik. Sehingga permohonan tersebut tidak lagi diproses atau diperiksa lanjut. Menurut M. Yahya dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 81, mari dibaca, mengatakan bahwa salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di pengadilan adalah pencabutan gugatan ya guys ya. Oke, yang kedua ya guys ya, kita memasuki landasan hukum pencabutan permohonan. Yang pertama terdapat pada pasal 271 dan pasal 272 Reglement of the Rechtsverdeling. Meskipun RV tidak berlaku, yaitu RV yang terdapat tadi bahasa Inggris tadi, Reglement of the Rechtsverdeling, tidak berlaku dalam masalah tertentu, masih perlu dipedomani dengan prinsip proses kepentingan beracara atau proses ketertiban beracara apabila tentang hal itu tidak diatur oleh HIR dan RBG. Oke, kita memasuki yang ketiga ya guys ya, pencabutan setelah proses berlangsung dengan segala ketentuan. Yang ketentuan utama terkait pencabutan permohonan setelah proses berlangsung yaitu 1. Persetujuan tergugat diperlukan. Yang kedua, prosedur pencabutan setelah pemeriksaan berlangsung. Yang ketiga, apabila tergugat menolak pencabutan, maka proses perkara tetap dilanjut sampai putusan akhir. Yang keempat, hak dan kewajiban menggugat atau pemohon. Yang kelima, akibat hukum pencabutan setelah proses berlangsung. Oke, memasuki poin yang keempat ya guys ya, yaitu akibat dari pencabutan permohonan. Ini akibatnya kalau permohonan kalian dicabut. Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak, yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan.
seolah-olah di antara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Oke. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Oke, jadi kesimpulan dari materi pencabutan permohonan yaitu merupakan hak yang dimiliki oleh pemohon atau penggugat untuk menarik kembali permohonan atau gugatan yang telah diajukan ke pengadilan. Pencabutan permohonan dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah proses ya guys ya. Namun terdapat perbedaan ketentuan dalam pelaksanaannya. Akibat hukum dari pencabutan permohonan adalah para pihak dikembalikan pada keadaan semula, seolah tidak pernah terjadi sengketa di antara mereka. Selain itu, pihak yang mencabut permohonan berkewajiban membayar biaya perkara yang telah ditimbul setelah permohonan dicabut ditetapkan oleh pengadilan, perkara dianggap selesai dan tidak dapat diajukan kembali dengan pokok perkara yang sama. Jika pencabutan, maka jika pencabutan telah dicabut tidak bisa diperkarakan lagi. Oke, sekian dari materi pencabutan permohonan mata kuliah Abritase Bisnis Syariah yang diampu oleh Ibu dosen A ini telah usai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.